Sejak awal bulan Maret tahun 2020, di mana pertama kalinya kasus COVID-19 ditemukan di negara kita, perekonomian nasional telah mengalami berbagai gelombang ujian yang sangat berat, sebagaimana yang terjadi lebih dulu di beberapa belahan dunia lainnya. Pembatasan kegiatan dan pergerakan masyarakat dengan tujuan untuk mencegah dan menekan penyebaran virus COVID-19 menyebabkan tersendatnya laju perekonomian nasional. Dan hal ini berdampak paling signifikan kepada segmen usaha mikro, kecil, dan menengah nasional atau yang kita kenal dengan istilah UMKM. Sudah 18 bulan lebih kita alami masa pandemi ini, pembatasan sosial berskala besar atau yang kita kenal dengan istilah PSBB, PSBB transisi sampai dengan PPKM mulai dari level 1 sampai dengan 4 telah kita alami bersama. Dan saat ini pemerintah sudah mulai sedikit demi sedikit membuka pembatasan kegiatan masyarakat dan kegiatan perekonomian secara meluas dan merata. Pemerintah bahkan telah mentargetkan pencapaian level vaksinasi yang cukup, yaitu di angka minimum 70%-an, untuk dapat dicapai di awal tahun 2022 nanti, sehingga pembukaan pembatasan sebagaimana dimaksud dapat segera dilakukan dan pemulihan perekonomian nasional dapat segera terjadi di periode yang kemudian disebut sebagai next normal. Lalu, seperti apa situasi next normal nantinya? Apakah akan sama seperti situasi sebelum masa pandemi? Dan hal apa saja yang harus diantisipasi oleh para pelaku UMKM dan para startup yang baru mulai membuka usahanya? Nah, untuk itu saksikan dan ikuti terus seri video Next Normal yang bisa teman-teman temui di channel ini, di mana pada video seri pertama ini akan dikupas secara singkat, padat, dan informatif tentang pengaruh pandemi COVID-19 terhadap sepak terjang bisnis UMKM dan startup. Sebelum kita memulai pembahasan lebih jauh, jangan lupa subscribe, like, dan share pada video ini untuk mendukung kelanjutan riset, penelitian, dan penyusunan rekomendasi, serta pelaksanaan bantuan pendampingan usaha bagi para pelaku UMKM dan startup ke depannya oleh tim kami. Hanya di channel Tanya Pak Budi. Saya tahu kondisi pandemi nggak enak banget. Teman-teman pelaku UMKM jangan menyerah, jangan putus asa. Kita cari cara, kita cari jalan lain supaya kita justru dalam kondisi seperti ini bisa lebih maju. Insya Allah saya akan ada dan saya akan jadi tempat Anda untuk bertanya. Tanya Pak Budi, saya akan bantu. Terima kasih. Baik, sebelum kita bahas tentang sektor industri apa saja yang terpengaruh positif maupun terpengaruh negatif oleh pandemi COVID-19, maka izinkan saya menyapa dulu teman-teman dan para sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Budi Hakiki Martias di channel Tanya Pak Budi. Nah, kita mulai dari sektor industri yang terpengaruh secara positif. Antara lain, satu adalah sektor industri telekomunikasi. Kemudian yang kedua ada sektor industri e-education atau pembelajaran online. Dan yang ketiga adalah sektor industri online gaming. Nah, ini menarik teman-teman. Jadi sebagai contoh, ketiga sektor industri ini terpengaruh positif dalam artian bahwa selama masa pandemi COVID-19, tiga sektor industri ini termasuk perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang atau di sektor industri ini mengalami pertumbuhan pendapatan, pertumbuhan nilai perusahaan, dan pertumbuhan kegiatan operasional. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Pertama adalah karena terjadi pembatasan kegiatan sosial dan kegiatan ekonomi masyarakat. Lalu ada juga kita ketahui sama-sama bahwa ada pembatasan mobilitas dari masyarakat. Nah, hal-hal seperti ini nih yang menjadi penyebab meningkatnya kebutuhan masyarakat akan jasa telekomunikasi, khususnya jasa koneksi internet. Dan perusahaan-perusahaan yang menyediakan jasa dan produk seperti ini otomatis mendapatkan pertumbuhan pendapatan dan omset yang cukup fantastis selama masa COVID-19 ini. Lalu sebaliknya, sektor industri apa saja yang terpengaruh secara negatif, baik itu sifatnya ringan, sedang ataupun berat? Sektor industri yang terpengaruh negatif ringan. Yang pertama adalah sektor industri makanan dan produk makanan. Kemudian yang kedua ada sektor industri obat-obatan dan farmasi. Ini terpengaruh secara ringan. Lalu yang terpengaruh negatif sedang adalah sektor industri media dan hiburan atau entertainment. Selanjutnya adalah sektor industri perbankan. Kemudian sektor industri apa nih yang terpengaruh secara cukup signifikan? Antara lain, yang pertama adalah sektor industri hospitality dan tourism. Kita sama-sama tahu banyak hotel yang tutup, penerbangan udara juga sangat berkurang, dan seterusnya gitu ya. Lalu selain sektor industri ini, kita juga bisa lihat bahwa sektor industri otomotif, sektor industri jasa konstruksi dan real estate juga mengalami penurunan yang cukup signifikan. Dan kemudian salah satu sektor yang cukup terdampak oleh pandemi COVID ini adalah
sektor usaha mikro, kecil, dan menengah. Selanjutnya, apa pengaruh COVID-19 terhadap kehidupan masyarakat secara umum? Nah, ini kita bisa bagi ke dalam 3 kategori. Yang pertama adalah pengaruhnya terhadap kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Kita mulai dari aspek sosial dulu. Jadi, perubahan yang terjadi di masyarakat kita sebagai akibat dari COVID-19, yang pertama adalah kebiasaan untuk menjaga diri dan keluarga dari interaksi secara langsung, secara fisik dengan orang lain, atau yang biasa kita kenal dengan istilah social distancing. Dan juga kebiasaan untuk stay at home atau tinggal di rumah. Nah, ini juga menjadi satu habit yang baru bagi masyarakat kita. Lalu apalagi yang terkait dengan sosial, yang kedua adalah kebiasaan untuk menjaga kesehatan. Artinya masyarakat kita menjadi lebih sadar sehat setelah adanya krisis COVID-19 ini. Dan yang ketiga adalah masyarakat kita itu mengalami pertumbuhan atau peningkatan social empathy terhadap anggota masyarakat lainnya. Jadi kita sama-sama tahu selama COVID-19 ini partisipasi masyarakat untuk ikut memberikan donasi, sumbangan, atau bahkan membagikan informasi penting terkait dengan COVID-19 itu luar biasa. Nah, seperti inilah kira-kira yang terjadi dalam aspek sosial. Kemudian dari aspek ekonomi, itu yang pertama yang paling jelas adalah terjadi penurunan pendapatan. Jadi selama masa pandemi memang ada pembatasan kegiatan ekonomi dan otomatis terjadi penurunan pendapatan. Bahkan beberapa saudara kita, rekan kita itu bahkan kehilangan pendapatannya hampir keseluruhan. Kemudian yang kedua, apalagi yang terjadi dalam konteks ekonomi. Nah, selama masa pandemi itu terjadi pembatasan pendanaan, investasi, dan pemberian pinjaman. Artinya bukan berarti hal-hal ini hilang sama sekali, tapi tetap dilakukan namun sifatnya sangat selektif. Kenapa selektif? Karena memang kreditur atau orang yang memberikan pinjaman atau orang yang menanamkan modalnya untuk investasi di sebuah perusahaan atau di sebuah usaha itu mengalami kesulitan dalam mendapatkan kembali pengembalian pinjamannya. Ini juga bisa dimengerti karena memang situasi ekonomi yang juga tidak kondusif dan banyak sekali permintaan dari kreditur atau orang yang mendapatkan pinjaman gitu ya, itu agar ada penyesuaian atau penyusunan kembali rescheduling agenda pembayarannya dan seterusnya. Inilah yang membuat para pemilik modal itu bersikap lebih selektif dalam menyalurkan dananya. Kemudian aspek yang kedua, tadi sudah sosial ekonomi, aspek yang kedua adalah terjadi perubahan pola konsumsi atau perilaku konsumsi. Nah, yang pertama adalah terkait dengan pembelanjaan anggaran atau dana yang dimiliki. Jadi masyarakat selama masa pandemi COVID-19 ini lebih pandai, gitu, lebih selektif dalam membelanjakan dana yang dimiliki. Sehingga mereka memilih untuk belanja kebutuhan pokok dibanding belanja untuk kebutuhan sekunder maupun tersier, baik itu sandang, pangan maupun papan. Kemudian yang kedua apa? Cara belanja ini berubah. Nah, ini kita sama-sama tahu bahwa saat ini selama masa COVID itu online shopping itu tumbuh sangat luar biasa gitu ya. Termasuk penggunaan digital payment. Jadi pembayaran dengan uang elektronik ini juga tumbuh sangat signifikan. Lalu yang terjadi hal-hal lainnya adalah kita sebut sebagai mengkonsumsi produk dan jasa jarak jauh. Artinya produk dan jasa dikonsumsi di rumah, bukan di tempat produk dan jasa itu disediakan, atau kita kenal dengan istilah remote consumption. Lalu yang terkait dengan perubahan pola belanja atau perilaku belanja masyarakat adalah terjadinya virtual interaction. Jadi masyarakat lebih menyukai interaksi yang sifatnya virtual, baik itu dalam kaitannya dengan customer service, permintaan informasi, permohonan penanganan pengaduan dan keluhan gitu ya. Nah, ini masyarakat tidak lagi melakukan kunjungan secara fisik ke kantor-kantor pelayanan dari instansi atau perusahaan terdekat, tapi masyarakat memilih untuk melakukan interaksi itu secara digital, secara online. Kemudian aspek apa yang juga terpengaruh dari kondisi COVID-19 kemarin ini gitu ya sampai saat ini. Nah, ini adalah perubahan yang terjadi atau fokus pada kebijakan publik. Jadi pemerintah sejak masa COVID-19 itu fokusnya bergeser ke penanganan masalah kesehatan. Jadi dari sebelumnya fokusnya ke masalah ekonomi, pendidikan, ketahanan nasional dan seterusnya gitu ya. Nah, selama masa COVID-19 itu perhatiannya full ke arah penanganan masalah kesehatan. Apa yang menjadi dampak bagi teman-teman terutama pengusaha mikro, kecil, dan menengah gitu ya. Nah,
Ini beberapa hal yang biasanya disiapkan oleh pemerintah atau disupport oleh pemerintah itu kemudian menjadi prioritas yang berikutnya gitu, karena pemerintah lebih memprioritaskan kepada penanganan masalah kesehatan. Khusus untuk UMKM dan startup terkait dengan pandemi COVID-19, ini ada beberapa hal yang menjadi tantangan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, juga para pelaku startup. Nah, yang pertama adalah adanya pembatasan kegiatan sosial ekonomi masyarakat, bentuknya adalah PSBB, PPKM, atau lockdown gitu ya. Nah, ini membuat masyarakat atau potensial buyer, pembeli itu tidak bisa melakukan transaksi secara fisik. Dan bukan hanya itu, mereka juga membatasi pembelanjaan dana yang mereka miliki. Nah, ini menjadi tantangan tersendiri bagi UMKM dan startup. Kemudian yang kedua tantangannya adalah adanya pembatasan perjalanan, dan ini bagi beberapa UMKM yang bergerak di bidang hospitality dan tourism, ini juga menjadi sesuatu yang menyulitkan bagi mereka, dan bahkan mereka menjadi berhenti beroperasi. Lalu selanjutnya yang juga dirasakan sebagai tantangan selama masa pandemi COVID-19 kemarin adalah adanya ketidakseimbangan antara supply dan demand. Ini maksudnya apa? Jadi perusahaan-perusahaan atau pelaku usaha UMKM dan startup yang menawarkan jasa atau produk pada masyarakat itu jumlahnya jauh melebihi dari demand atau permintaan yang muncul dari masyarakat. Kenapa? Karena yang tadi kita bahas, masyarakat itu melakukan pembatasan pembelanjaan, dan juga masyarakat juga dibatasi untuk melakukan akses secara fisik ke penyedia jasa dan produk, yaitu para pelaku UMKM dan startup tadi. Lalu kesulitan atau tantangan yang juga dihadapi selama masa COVID kemarin adalah masalah pendanaan dan permodalan. Nah, ini juga sudah kita bahas di pertanyaan atau diskusi sebelumnya, bahwa pendanaan, permodalan, dan investasi itu dilakukan begitu selektif gitu ya. Di tahun lalu, tahun 2020, itu dari alokasi kredit untuk UMKM yang besarnya adalah 20% dari seluruh kredit yang ada di negara kita, ini adalah ketentuan dari pemerintah, itu ternyata penyerapannya atau implementasinya hanya mencapai angka 18%. Jadi masih ada alokasi kredit yang tidak terserap gitu ya. Dan ini kebanyakan yang kami dengar sendiri dari praktisi perbankan, ini disebabkan oleh sedikitnya UMKM yang bergerak di bidang inovasi teknologi dan bidang-bidang yang diidentifikasi akan cukup sustain dan bertahan, maupun juga justru berpotensi untuk berkembang di masa setelah pandemi COVID-19 nanti. Sehingga para pemilik dana cenderung untuk menahan dananya, tidak menyalurkan investasinya. Jadi seperti itu. Lalu kemudian yang terakhir yang tidak kalah penting adalah tantangan atau isu yang terkait dengan produktivitas. Nah, kenapa terjadi isu produktivitas? Yang pertama dan utama adalah karena karyawan yang bekerja untuk perusahaan atau untuk usaha yang dikelola itu kebanyakan menghadapi persoalan pembatasan kegiatan fisik. Nah, dengan situasi seperti ini tentu saja kapasitas produksi menjadi menurun bagi beberapa UMKM yang bergerak di bidang manufacturing khususnya gitu ya. Dan juga yang bergerak di bidang pelayanan jasa itu pelayanan atau kepuasan pelanggan itu juga menjadi berkurang. Nah, semua faktor ini saling berkaitan satu sama lain. Lalu apa sih dampak bagi UMKM terkait dengan kondisi ini? Nah, yang pertama adalah dampak terkait dengan keberlangsungan usaha. Jadi di saat awal terjadinya outbreak pandemi COVID-19 di awal Maret April tahun 2020, itu hampir 35% dari UMKM itu tutup baik sementara maupun secara permanen. Dan lebih dari 95% dari UMKM itu mengalami penurunan pendapatan. Jadi di awal pandemi terjadi itu bahkan lebih dari 50% itu turun pendapatannya melebihi sepertiga. Jadi teman-teman bisa bayangkan betapa sulitnya situasi dan kondisi pada saat itu gitu ya. Dan kemudian setelah setahun masa pandemi berlalu, artinya di bulan April kemarin di tahun 2021, ini terjadi penurunan dari angka-angka itu. Nah, perusahaan-perusahaan atau UMKM dan startup yang tutup secara permanen maupun temporer itu turun angkanya menjadi 5% saja. Dan juga perusahaan-perusahaan atau UMKM dan startup yang mengalami penurunan pendapatan sampai lebih dari sepertiganya itu juga turun menjadi hanya sekitar 38% saja. Jadi seperti itu. Lalu kemudian apalagi yang dihadapi oleh UMKM dan startup? Yang kedua adalah masalah kesulitan modal. Jadi dari semua jenis kesulitan, begitu dilakukan survei terhadap beberapa sampel
pelaku usaha mikro kecil menengah, maka mereka menyatakan bahwa persoalan yang paling berat dan paling besar adalah kesulitan permodalan. Nah, ini kenapa terjadi seperti yang kita bahas sebelumnya, jadi ada pembatasan kredit atau penanaman modal yang sifatnya lebih selektif. Lalu kemudian kendala apa lagi yang muncul terkait dengan COVID-19 adalah kendala distribusi. Jadi karena pasar secara fisik itu sifatnya lebih pasif selama masa pandemi, sehingga para pelaku usaha mikro kecil dan menengah akan kesulitan menyalurkan produk dan jasanya. Kemudian juga ada kesulitan terkait dengan penyediaan bahan baku atau bahan mentah, khususnya untuk para UMKM yang bergerak di bidang manufacturing. Nah, ini menarik teman-teman. Jadi seperti apa sih kondisinya pasca pandemi COVID-19 nanti? Belum kita jelaskan, kita coba diskusikan dulu tentang kira-kira ini kapan terjadinya gitu ya. Nah, COVID-19 ini adalah sesuatu yang tidak bisa dihilangkan, kita harus berdamai dan hidup berdampingan dengan virus COVID-19. Untuk itu, pandemi bisa dinyatakan berakhir apabila sudah tercapai satu kondisi yang disebut dengan istilah herd immunity. Nah, apa sih ini herd immunity? Herd immunity adalah sebuah ketahanan atau kekebalan dari sebuah populasi masyarakat terhadap infeksi virus COVID-19. Bagaimana herd immunity ini bisa tercapai? Ada dua cara. Yang pertama adalah melalui vaksinasi, kemudian yang kedua adalah melalui terpaparnya atau terinfeksinya seseorang terhadap virus COVID-19 ini, dan kemudian orang ini bisa sembuh atau kita kenal sebagai istilah survivor dari COVID-19. Nah, secara teori herd immunity ini bisa dicapai apabila vaksinasi sudah dilakukan paling tidak di angka 83%. Dan pada kenyataannya di beberapa belahan dunia itu vaksinasi 70% sudah dianggap cukup memadai untuk melakukan pembukaan kembali. Jadi reopening atau opening up dari kegiatan sosial masyarakat, termasuk juga dengan kegiatan perekonomian dan mobilitas dari masyarakat. Nah, coba sekarang kita lihat kondisi saat ini negara kita itu sudah berapa persen sih tingkat vaksinasi. Jadi sampai September kemarin kita baru mencapai angka 32%, teman-teman. Dan memang pemerintah mengagendakan dan menargetkan bahwa level 70% itu bisa dicapai di awal tahun 2022. Dan kemudian kalau kita lihat secara global saat ini di periode yang sama September 2021 itu dunia sudah mencapai tingkat vaksinasi sebesar 45%. Ya, kita sama-sama doakan mudah-mudahan negara kita bisa cepat mencapai angka 70% dan juga secara global angka 70% ini juga bisa segera diraih supaya kita bisa kembali membuka aktivitas kegiatan ekonomi baik secara domestik, regional maupun secara global. Lalu kemudian kita juga perlu bahas apa saja sebab atau basic motif yang membentuk next normal ini, artinya kondisi pasca COVID-19 nanti. Nah, ini ada dua hal teman-teman. Jadi yang pertama adalah yang menjadi sebab atau motif dasar dari terbentuknya next normal adalah upaya masyarakat untuk menghindari penyebaran atau penularan dari COVID-19. Nah, ini dengan menghindari penularan COVID-19 maka banyak hal yang terdampak. Kita sudah bahas di diskusi sebelumnya gitu ya. Bagaimana pola sosial ekonomi masyarakat berubah karena hal ini gitu. Dan kemudian yang selanjutnya yang menjadi basic motif adalah masyarakat belajar dari pengalaman terkait dengan pandemi COVID-19 yang disebut sebagai sebuah krisis yang besar. Jadi kita semua belajar dari pengalaman bahwa kemarin ini terjadi krisis dan kemudian kita perlu kedepannya mempersiapkan diri untuk lebih survive sekiranya ada krisis atau gelombang kesulitan yang sama terjadi atau bahkan yang lebih berat terjadi di kemudian hari. Nah, ini juga membuat masyarakat menjadi melakukan penyesuaian dalam beberapa hal. Mereka kedepannya akan lebih fokus bagaimana caranya mereka mempersiapkan diri. Jadi ada beberapa pola dan kebiasaan hidup yang berubah, ada prioritas-prioritas yang juga berubah, dan ada juga hal positif lainnya gitu ya, yang mulai dibangun oleh masyarakat secara luas. Baik teman-teman dan sahabat, kita sampai kepada penghujung dari video kita kali ini. Kita sudah bahas tentang apa sih pengaruh pandemi COVID-19 terhadap kehidupan masyarakat secara umum, juga pengaruhnya terhadap UMKM dan startup. Dan kita akan bahas pada video berikutnya tentang hal-hal apa yang membentuk
situasi next normal setelah pandemi COVID-19 nanti dinyatakan berakhir. Dan kemudian di video ketiga kita akan bahas seperti apa nih keadaan atau kondisi next normal yang akan kita temui. Kemudian kita juga akan bahas dalam video keempat persiapan-persiapan apa saja yang harus kita lakukan untuk menghadapi next normal ini nantinya. Jadi seri video tentang next normal ini ada 4 video, dan di video pertama kita sudah elaborasikan, kita intisarikan apa yang kita hadapi, sedang hadapi, dan sudah hadapi selama masa COVID-19 ini gitu ya. Dan jangan kemana-mana, saksikan terus video-video berikutnya, dan jangan lupa subscribe, like, dan share video ini untuk membantu tim kami melakukan riset, penelitian, juga pemberian informasi dan pendampingan kepada teman-teman pelaku usaha UMKM. Dan kita berharap dan kami berharap agar apa yang sudah kami lakukan dan juga video ini dan video-video lainnya di channel ini dapat memberikan manfaat dan kebaikan, juga referensi usaha bagi teman-teman pelaku usaha mikro, kecil, menengah, juga para pelaku startup. Demikian dari kami, terima kasih banyak. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.